kecuali yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, akan datang suatu masa, ya, akan datang suatu keadaan bahwa nanti matahari itu kemudian terbit dari barat. Ya. Akan datang suatu masa seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW, termasuk tanda-tanda daripada hari kiamat yang besar. Ya. Ini sudah masa-masa akhir. Tanda-tanda hari kiamat itu semuanya ada yang kecil, ada yang besar. Semua tanda-tanda yang kecil sudah tampak, tinggal menunggu tanda yang besar. Dan tanda yang besar yang pertama kali muncul adalah Imam Mahdi, ya. Itu pertama kali yang muncul. Setelah itu Dajjal, ya. Setelah itu Nabi Allah Isa alaihissalam turun, ya. Lalu kemudian membunuh Dajjal, dan kemudian Islam berkembang dimanapun, ya. Dan setelah berlalu masa-masa tersebut, nanti di akhir-akhirnya adalah matahari terbit dari barat, ya. Ketika manusia kemudian malam harinya tidur, bangun didapati masih malam, ya. Tidur lagi, ya. Didapati lagi sudah masih malam lagi, ya. Ternyata kemudian bangun yang berikutnya didapati mataharinya sudah dari barat, bukan dari timur lagi, ya. Dan disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya taubatnya seseorang itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengalami dua hal, yaitu apabila nyawa sampai di kerongkongan, kemudian yang kedua apabila matahari terbit dari barat. Apabila sudah terbit dari barat, tidak diterima taubatnya seseorang. Yang iman dia tetap iman, yang kafir dia tetap kafir, ya. Nggak bisa orang kafir kemudian pada saat itu mau masuk Islam, tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian keadaan semacam itu dan ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani rahimakumullah, disebutkan dalam satu penelitian bahwa memang pergerakan matahari itu ya semacam itu, ya. Setelah diperhitungkan oleh mereka itu kemudian ada satu kesimpulan, nanti akan tiba saatnya matahari itu terbit dari barat, ya. Itu sudah diperhitungkan oleh mereka, ya. Oh, ternyata benar akan ada suatu masa karena perubahan situasi yang semacam ini pada alam ini semuanya, ya. Ternyata akhirnya akan ada satu masa matahari itu terbitnya dari barat, benar, ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini sesuatu yang besar. Bagaimana sesuatu yang terbit dari timur lalu kemudian bisa berubah menjadi di barat? Ini bagaimana? Tidak lain karena perputaran ini semuanya melalui perhitungan mereka, benar akan ada suatu masa bahwa sesungguhnya matahari itu akan terbit dari barat, ya. Wasama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah pula atas nama langit, ya. Langit yang kemudian wa ma banaha, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membangunnya langit itu dengan bintang-bintang, ya. Sehingga kemudian tampak indah itu, ya. Seperti suatu bangunan itu langit itu, ya. Tanpa ada tiang-tiangnya, ya. Tanpa ada tiang-tiangnya kemudian bisa semacam ini, ya. Sehingga seperti layaknya seperti apa, makhluk yang berbeda, ya. Langit ini ketika kemudian sampai malam harinya, maka kemudian akan tampak daripada bintang-bintang, ya. Seperti kita ada proyektornya, ya. Ada proyektor besar ini, dan itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala baru pada langit pertama, ya. Baru pada langit pertama, belum langit yang kedua, belum langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh itu sama sekali belum dijelajahi sama manusia. Hanya melihat langit yang pertama saja itu sudah besarnya bukan main, ya. Satu bintang yang terdekat saja jaraknya sudah tahunan cahaya. Itu tahunan cahaya itu bagaimana itu, ya, sampainya ke sana
wallahu a'lam. Ya. Tapi itu semuanya bisa kita lihat tampak indah, padahal kalau di atas sana suasananya bagaimana itu ya, batu-batu yang kemudian berterbangan satu sama yang lain ya. Sebagaimana kita tahu seorang kemudian sampai di antariksa, kemudian melihat batu itu berjalan satu sama yang lain ada ya, tapi kita nggak merasakan sama sekali. Subhanallah ya. Mau masuk ke bumi ya silahkan masuk ke bumi, terbakar nanti ya. Batu-batu itu kemudian ketika masuk ke bumi terbakar, dan berapa banyak batu yang kemudian masuk ke bumi kemudian terbakar dan tidak sampai ke bumi ya, hancur sudah ya. Kalaupun sampai ke bumi hanya sekali-sekali ya. Sudah jadi kecil, sudah tidak membahayakan manusia ya. Subhanallah, ada koreknya di atas ya. Orang yang mau masuk kemudian nggak bisa masuk, itu batu-batu itu semuanya ya. Benda-benda langit sama sekali ya, nggak bisa kemudian masuk ke bumi ya. Maka ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi batu-batu yang kemudian masuk ke bumi, sama sekali nggak, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassamai wa ma banaha, ada bangunan yang kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada atmosfernya, ada semuanya, itu tidak lain adalah kekuasaan Allah. Wal ardi wa ma tahaha, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pula dengan nama bumi, wa ma tahaha, dan apa yang dibentangkan dari bumi ini begitu luas ya. Ada berbagai macam hal yang kemudian bisa kita lihat di permukaan bumi ini saja ya. Maka ikhwani rahimakumullah, tidak lain Allah Rasul menyatakan dalam hadisnya, tafakkaru fi makhluqatillah, silahkan merenung tafakkur pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya. Semua pada makhluk Allah ini kita bisa merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang itu tidak dikekang ilmunya hanya untuk ilmu agama saja. Saya mau pelajari ilmu agama, ilmu yang umum sama sekali tidak kita pelajari, bukan itu ya. Kita mempelajari ilmu agama maupun ilmu yang umum, ini semuanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang kemudian masuk Islam hanya karena melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini ya. Sehingga tambah iman ya. Seseorang mau belajar tentang ilmu alam ini semuanya, silahkan, monggo, nggak ada yang larang ya. Tapi ketika dengan iman itu berbeda ya, bisa menyocokkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Maka sangat disarankan dalam syariat Islam orang itu silahkan belajar apapun, nggak kemudian dibatasi ya. Saya mau belajar, cuman mau belajar agama, yang lain nggak bisa ya. Belajar apapun, ilmu ini termasuk ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat dianjurkan untuk kemudian dipelajari. Tentunya setelah mempelajari ilmu agama yang wajib untuk kemudian dia ketahui, setelah itu mau luas untuk ilmu-ilmu yang lain, fadhalu ya. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bersumpah atas nama jiwa seseorang. Wa nafsin, kita ada nafsu ya. Wa ma sawaha, dan bagaimana jiwa manusia ini kemudian dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lurus, berada dalam fitrah yang sebenarnya ya. Kita ini ya ada fitrahnya. Fitrah ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang kemudian dilahirkan itu pasti dilahirkannya dalam keadaan fitrah ya. Tabiat manusia ini ada, jiwa manusia ini ada, keimanan kepada Allah itu ada di dalam hati seseorang. Hanya saja kemudian lingkungan mempengaruhi ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Ayahnya, ibunya yang kemudian menyebabkan anak ini akhirnya menjadi Yahudika, kemudian Nasrani, atau kemudian Majusi, tapi tidak menjadikan Islam. Kenapa nggak disebutkan oleh Rasulullah tidak menjadikan Islam? Ya karena yang menjadikan Islam itu Allah, bukan orang tuanya ya.
Orang tuanya itu hanya memunculkan apa yang ada, ya. Tapi fitrahnya sudah Islam, ya. Fitrahnya sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan yang menyebabkan melenceng daripada fitrah, ya. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Tidak disebutkan oleh Rasulullah jadi Islam, bukan. Kenapa? Karena fitrahnya sudah Islam, ya. Fitrahnya sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kalau muslim memunculkan anak yang kemudian muslim juga, tapi sebenarnya fitrahnya sudah Islam, ya. Fitrahnya sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manusia ini jiwa yang sempurna. Kemudian sempurna itu dengan apa? Dengan adanya anggota tubuh, ya. Manusia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anggota tubuh zahir batin, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ada panca indera kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ada yang sifatnya batin pula. Panca indera yang sifatnya batin ini tidak lain kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kenalkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga apa yang ada di dalam batin ini dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamaha, diberinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman oleh Allah apa? Fujuraha wa taqwaha. Ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang buruk, ya. Fujur yang buruk, taqwa yang baik, ya. Jalannya orang-orang yang fasik ada, jalannya orang-orang yang takwa juga ada. Tinggal mau pilih yang mana, ya. Yang mau pilih yang mana sudah dikasih oleh Allah. Nah, tentunya pemberian semacam ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain melalui para nabi, ya, melalui para rasul, kemudian juga melalui kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih ini loh pemahaman kepada nafsu, kepada jiwa seseorang, ini jalan yang baik, jalan yang buruk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntung bagi seseorang yang zakaha, yang mana kemudian berusaha mensucikan dirinya, ya. Mensucikan dirinya dengan apa? Mensucikan dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang kemudian mengotori hatinya, mengotori jiwanya, menyesatkan dirinya dengan apa? Dengan kemaksiatan, ya. Dengan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi kotor, ya. Menjadi tersesatkan dirinya, sehingga kemudian tidak bisa untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka beruntung kalau kemudian ada jiwa yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian diisi dengan taat kepada Allah, ya. Qad aflaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang semacam ini, karena waktunya dipenuhi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya disucikan, ya. Nah, siapa yang mensucikan? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan kita yang mensucikannya, ya. Tidak lain itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan naudzubillah min dzalik, ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwana rahimakumullah, disebutkan dalam satu riwayat hadis, di antara doa yang kemudian dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah pernah merasa kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Dilihat kok nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum gelap pada saat itu, ya, nggak ada lampu, ya. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah itu cari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, ya, kemana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata didapati Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sujud. Maka kemudian didengar oleh Sayyidatuna Aisyah bagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada diriku, jiwaku ini takwaha.
ketakwaannya. Berarti yang memberikan ketakwaan siapa? Allah. Ya. Jadi mintanya itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita sendiri yang kemudian berusaha untuk mensucikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah diriku ini karena sungguhnya Engkau sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa. Ya. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Engkaulah pemilik jiwa dan Engkaulah Tuhannya jiwa seseorang. Ya. Sehingga mintanya sama Allah karena yang memiliki jiwa ini Allah. Ya. Sehingga kalau kita itu mau kembali kepada Allah, ya mintanya sama Allah. Ya. Katakan bahwa kita ini mau taat, ya. Kita ini mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, maka mintanya itu sama Allah. Kita mungkin mengalami kesulitan. Kesulitan untuk apa? Kesulitan untuk taat, ya. Kesulitan untuk ibadah, kesulitan untuk berbuat sesuatu. Maka mintanya sama Allah. Ya, ya Allah, saya ini pengennya jauh daripada maksiat. Ya Allah, saya ini pengennya taat kepadamu. Ya, kita ini lemah. Ya Allah, mintanya sama Allah. Ya. Sehingga kalau mintanya sama Allah, dan Allah pasti mengabulkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, Allah akan bimbing kita. Jangan merasa bahwa kita yang bisa nyetir diri kita sendiri. Jangan merasa bahwa dari kita yang bisa, yang ngatur itu kita, bukan. Ya. Yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala, dan mintanya sama Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita ini bisa taat kepada Allah dan dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita minta bimbingannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih bimbingan yang sebaik-baik bimbingan. Kalau kita merasa diri kita bisa ngatur, diri kita bisa ibadah kepada Allah, cuman apa yang kita pikirkan saja. Tapi kalau Allah yang kasih, ya, ngasih sesuatu yang lebih, yang tidak ada dalam pemikiran kita, tidak ada dalam kekuatan kita, bahkan kemudian dikasih sesuatu yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu doanya yang lain, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, saya ini berlindung kepadamu ya Allah dari rasa lemah, ya, malas, ya. Banyak Rasulullah SAW berdoa hal-hal yang semacam ini, ya, supaya jangan malas jadi orang, ya. Rasulullah itu ya seperti ayat-ayat yang sebelumnya, fa idza faraghta fansab, ya. Kalau sudah selesai dari satu ibadah menuju ibadah yang lain, ya. Dari satu kerjaan menuju kerjaan yang lain. Gak pernah Rasulullah itu nganggur, ya. Nganggur itu gak ada. Ya, kalau kita kan baru kerja sedikit istirahat seminggu, ya. Kalau sudah ada kekuatan baru lagi, ya, istirahat dulu kita, ya. Kalau Rasulullah SAW dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Nah, kita bisa lihat ulama-ulama sekarang ini, ya. Kalau kita ikuti ulama-ulama tersebut, lelah diri kita, ya. Tapi mereka ini Masya Allah, ya, dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dari satu kegiatan menuju kegiatan yang lain tanpa ada rasa lelah, ya. Kenapa? Mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal harami wal jubni wal bukhul wa adzabil qabr. Minta kepada Allah berlindung dari masa tua renta. Al haram itu sampai kemudian tidak bisa melakukan apapun, ya. Wal jubni, ya, kemudian rasa apa, sifat pengecut, ya. Wal bukhul, sifat kikir. Wa adzabil qabr, ya, dan siksa kubur, ya. Minta perlindungan dari semua itu tadi, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ini doanya Rasulullah sesuai dengan apa yang kita bahas. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, ya. Minta kepada Allah jangan sampai hatinya tidak khusyuk, ya. Silahkan doa semacam ini supaya kita berlindung kepada Allah dari keadaan semacam ini. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, ya. Kita punya jiwa ini pengennya sesuatu, ya.
pengennya harta, sudah dikasih harta sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Manusia itu kalau sudah punya 1 gunung emas ya, niscaya dia masih minta cari gunung yang lain, ada nggak ya. Kalau misalnya 1 gunung emas itu dia gunakan untuk dirinya, keluarganya, 7 turunan, insya Allah masih turah ya. Subhanallah, sudah punya miliaran ya, malam itu nggak bisa tidur ya, masih tidak bisa tidur ya. Ya kita kalau ngomong ya, mungkin kita ngomong enak ya, kalau saya sudah punya 1 miliar bakal ke masjid ya, bakal ke masjid ya, tenang, khusyuk ya, kita bakal khusyuk ya. Tapi subhanallah, kita itu dikasih oleh Allah sesuai dengan keadaan diri kita masing-masing ya. Orang yang sudah punya miliaran itu ternyata ya masih pingin dapat miliaran lagi yang lainnya, mengharapkan kalau nolnya itu bisa tambah 1 jadi triliun gitu loh. Masih ada harapan seperti itu, nggak pernah putus manusia. Manusia dikasih angan-angan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang harus tahu tanggung jawab ya, sehingga bekerja boleh tapi jangan melalaikan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmin la yanfa ya, minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa da'watin la yustajabu laha ya, minta kepada Allah supaya jangan sampai punya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semua apa yang kita lakukan ini ya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bisa khusyuk, ilmunya bermanfaat, jiwanya bisa kemudian kenyang, kemudian doa insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة القبول تمام كل رسول معمول وإلى حاجة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وجودا منا لا باكتساب منا رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي والصحبي عدادة الصحبي والحمد لله وتناهي.